Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang dalam acara Folk Fest, mencari pemimpin yang berkualitas dan berintegritas menuju Pilkada Damai 2020. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Oke. Tentu saja bersama saya Angga Wisudawan dan rekan saya Ilham Zubazari. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Oke. Pak Ilham. Wah, luar meriah biasa sekali ya, luar Ya, biasa. betul sekali. Kita hari ini hadir bersama dengan orang-orang yang juga luar biasa. Betul, betul Mas Angga. Yang akan membahas bagaimana mencari pemimpin yang Berkualitas dan berintegritas. Betul sekali, karena memang saat ini publik sepertinya sudah bosan dengan model pemimpin yang pintar, Betul. cerdas, dan juga berwibawa. Memang tidak ada salahnya begitu. Tapi ada kerinduan yang luar biasa, kerinduan yang begitu dalam terhadap sosok pemimpin yang tidak hanya jujur, adil, pintar, tegas, dan berwibawa, tapi rindu dengan pemimpin yang bersahaja, kemudian mengayomi, dan yang utama adalah dekat dengan rakyat. Betul. Dan yang namanya pemimpin yang merakyat, dekat dengan masyarakat itu bukan hanya lipstik, bukan hanya diucapkan di bibir, tetapi yang betul-betul dilakukan, dilaksanakan. Nah, itu yang dirindukan oleh rakyat, dirindukan oleh masyarakat. Seperti kata Cak Nun, sebenarnya yang dirindukan oleh rakyat itu sederhana. Sederhana sekali. Di meja makan kebangsaan ini betul-betul ada makanannya. Loh gitu. Tapi kan yang selama ini terjadi, apa yang dirindukan oleh masyarakat itu sangat jarang. Lah gitu. Sehingga itu menjadi berakumulasi, membuncah menjadi kekecewaan terhadap pemimpin-pemimpin mereka. Nah, itu Mas Angga. Betul sekali. Dan di tahun ini, tahun 2020, tepatnya bulan September nanti, ada pesta demokrasi yang dikhususkan memang untuk rakyat, untuk memilih pemimpin yang berkualitas dan juga berintegritas. Betul, itu yang akan kita diskusikan pada hari ini. Dan tentu saja kita akan berbincang dengan beliau-beliau yang luar biasa. Langsung saja kita undang Betul. Ilham ya. Mohon hadir bersama kami Ketua KPU RI Bapak Arief Budiman SSSIP MBA. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Pak Arief Budiman, luar biasa. Kemudian ada pakar politik UNED, Bapak Agus Trihartono. Semoga Pak Agus. Dan jika kami undang bersama, boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk tokoh muda inovatif Bapak Dr. Andes Abdullah Aswar Anas MA. Ya. Bupati Jember ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa kan kalau saya pingin nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan kita rakyat ya, boleh menginginkan. Dan tentu saja kita juga undang manajer pemberitaan Kompas TV Bapak Eko Wahyu Tawantoro. Oke. Baik, Pak Ilham, seperti yang kita sampaikan tadi bahwa di tahun ini, tahun 2020 tepatnya bulan September, ada 270 daerah yang akan di seluruh Indonesia ya. Betul, yang akan melaksanakan pilkada serentak, yaitu 9 provinsi, 224 kabupaten dan juga 37 kota. Ini memang merupakan benar-benar kesempatan yang luar biasa kepada rakyat untuk dapat mendapatkan pemimpin yang diinginkan, yaitu pemimpin yang berintegritas dan juga berkualitas. Lalu seperti apa itu kira-kira? Tapi masyarakat perlu kita beritahu lebih dulu ya, bahwa sebenarnya Cak Arief ini adalah arek Surabaya. Arek Surabaya. Sama dengan Cak Eko. Cak Eko Tawantoro, arek Surabaya. Alumni UNED juga ya? Alumni UNED, ya luar biasa. Kemudian Pak Anas memang Banyuwangi, ya. Pak Agus pakar UNED. Jadi lengkap sebenarnya narasumber kita pada hari ini. Baik, sekali boleh tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya agar lebih semangat lagi, ya. Baik, terkait dengan Pilkada Serentak 2020 kita berbincang dari persiapan yang terlebih dahulu. Mungkin Pak Ilham ya sejauh ini. Pak Arief, bagaimana persiapan untuk Pilkada Serentak 2020?
Terima kasih. Secara nasional sebetulnya persiapan sampai dengan tahap ini ya tidak ada yang terhambat ya. Beberapa waktu lalu memang ada beberapa daerah yang proses pencairannya terlambat, penandatanganan NPHD-nya lambat. Tetapi sampai dengan bulan November itu semua sudah bisa diselesaikan. Kemudian memasuki bulan Januari ada beberapa daerah yang tiba-tiba anggarannya dipangkas. Nah, kita ketemu dengan Pak Mendagri, kemudian dilakukan pembicaraan, dimediasi oleh Dirjen Keuangan Daerah, selesai. Ya. Memasuki bulan Februari ceritanya agak panas juga ini. Beberapa daerah yang harusnya anggarannya sudah dicairkan, yang di tahun 2020, ada yang tidak dicairkan. Akhirnya KPU-nya membuat berita acara, kalau sampai tidak dicairkan pada tanggal ini, kegiatan dihentikan karena nggak bisa lanjutkan lagi. Itu kita mediasi lagi. Akhirnya sempat keluar berita acara itu tidak lebih dari 1 minggu kemudian anggarannya dicairkan. Kemudian sesuai dengan tema diskusi kita, Cak Arif, seberapa penting sebenarnya kita mempunyai pemimpin-pemimpin yang berkapabilitas dan tentu saja berintegritas? Ya, penting sekali punya pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Kenapa? Karena cita-cita besar bangsa ini itu kan mewujudkan negara yang adil, makmur, sejahtera, gitu ya. Itu hanya bisa dicapai kalau kita punya pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Nah, cara mendapatkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas itu bangsa ini sudah menyepakati melalui pemilu. Makanya saya ingin mengingatkan kepada penyelenggara pemilu harus mampu menyelenggarakan pemilu atau pemilihan yang berkualitas untuk bisa mendapatkan pemimpin yang berkualitas. Maka salah satu hal penting di dalam penyelenggaraan pemilu yang berkualitas adalah ada pemilih yang berdaulat. Itu yang sering menjadi tagline kita, pemilih berdaulat, negara kuat. Kenapa penting itu pemilih berdaulat? Pemilih yang berdaulat adalah mereka semua yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih harus didata di dalam daftar pemilih supaya bisa menggunakan hak pilih, dan ketika menggunakan hak pilihnya dia menggunakan dengan cara yang benar sehingga suaranya menjadi sah. Jangan sampai caranya salah sehingga suaranya menjadi tidak sah dan sia-sia. Nah, orang-orang yang menggunakan suaranya dengan baik adalah orang-orang yang baik dengan memilih pemimpin yang terbaik sebagaimana yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Jadi untuk mendapatkan pemilu yang berkualitas mulainya dari mana? Mulainya dari pemilu yang baik. Oke, berarti berangkat dari pemilu yang baik dan juga pemilih yang berdaulat, begitu ya. Kita langsung ke Pak Anas ini selaku tokoh muda inovatif. Nah, sebenarnya seperti apa pemimpin yang berkualitas dan berintegritas yang memang benar-benar diinginkan oleh rakyat? Saya kira sekarang ini eranya sangat terbuka. Kita lihat bagaimana suksesi di Malaysia sekarang. Bagaimana Malaysia hanya berkutat antara Mahathir, Anwar Ibrahim, Muhyiddin, dan Razak yang sebelumnya jatuh. Karena apa? Rakyat pemimpin tidak berada dalam konteks pemilihan langsung. Maka suksesi di Malaysia sangat lambat. Mahathir, Abdul Razak, kemudian Muhyiddin dan Anwar Ibrahim itu aja berkutat. Tapi di Indonesia sekarang ada perubahan yang luar biasa, ada tokoh-tokoh muda yang bermetamorfose karena era demokrasi yang luar biasa di Indonesia, yaitu pemilihan langsung. Nah, sekarang ini ketika pemilihan langsung sebenarnya rakyat punya ruang yang seluas-luasnya untuk memilih calonnya. Tetapi calon tidak bisa langsung dipilih oleh rakyat, ada partai politik yang bisa menyiapkan menu calon pemimpinnya. Maka salah satu penentunya menurut saya adalah partai politik. Kalau partai politik bisa membawa menu yang bagus, maka pilihan rakyat akan ada pilihan yang antara pemilih yang bagus. Yang kedua tentu panitia yang bagus, KPU yang tadi telah siap tadi. Nah, yang kedua sebenarnya sekarang ini era pencitraan pemimpin berakhir. Saya jadi bupati, kalau promosi pariwisata di medsosnya bagus, tapi begitu orang datang jelek, kickbacknya akan sakit kepada saya. Dulu data-data capaian pembangunan itu hanya dimiliki oleh Bapeda. Sekarang hampir semua di handphone, di Mbah Google, data-data pencapaian ada. BI setiap 6 bulan mengunggah inflasi dan pencapaiannya.
BPS tiap tahun juga mengunggah pencapaiannya. Begitu juga badan-badan yang lain. Nah, dari sini maka sesungguhnya di daerah ini punya ruang yang sangat luas, rakyat mengontrol sekaligus di satu sisi, tapi di sisi lain pemimpin untuk bekerja secara nyata. Maka tidak heran kalau Pak Gamawan Fauzi itu kan Menteri Dalam Negeri waktu itu. Sebelum Menteri Dalam Negeri, beliau adalah Bupati di Sumatera Barat. Setelah itu beliau menjabat gubernur. Ketika beliau menjadi gubernur mengeluh, waktu saya jadi bupati saya bisa mengerjakan banyak hal dan langsung bisa saya eksekusi. Begitu saya jadi gubernur banyak saya perintahkan ke para bupati tapi tidak dikerjakan dengan baik. Saya ingin menyampaikan bahwa wajar ketika sekarang proses pemilihan kada, begitu banyak orang ingin muncul karena menurut saya sajadah yang lebar, tempat yang nyata untuk beribadah menurut saya salah satunya menjadi bupati, kira-kira gitu. Iya.